Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas Teknik Sipil B 2023 NIM 230507240056. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai jawaban soal UTS PPKN. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya dan dijadikan landasan serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Contoh implementasinya yaitu untuk sila yang pertama, saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, saling tolong-menolong ketika ada yang tertimpa musibah. Sila ketiga, rela berkorban demi negara, mencintai bangsa Indonesia, serta bangga pada bangsa sendiri. Sila keempat, tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan bersama daripada kepentingan pribadi. Sila kelima, menghormati hak-hak orang lain. Soal nomor 2. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Jadi yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia belum berhasil waktu itu karena yang pertama alasannya yaitu perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan dan tidak dilakukan secara serentak. Maksudnya, perjuangan dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya persatuan, sehingga skala perlawanannya kecil. Alasan yang kedua yaitu dilakukan secara fisik dan menggunakan senjata tradisional. Contohnya bambu runcing, golok, dan keris. Selain itu, para pejuang tidak melakukan diplomasi atau berjuang secara pemikiran. Alasan yang ketiga yaitu Belanda menerapkan politik adu domba. Karena perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, tentu sangat mudah bagi Belanda untuk mengadu domba antar daerah di Indonesia pada waktu itu. Alasan yang keempat yaitu bersifat sporadis atau musiman. Artinya para pejuang hanya melawan ketika aturan di kawasannya dilanggar atau ketika Belanda mencampuri urusan kerajaan. Soal nomor 3. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Yang menjadi permasalahan pro dan kontra dalam Piagam Jakarta yaitu terletak pada paragraf 4 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang beragama non-Islam, kalimat tersebut hanya mencerminkan agama Islam saja. Oleh karena itu mereka merasa keberatan. Keputusan dihapuskannya kata syariat Islam akhirnya diprotes sebagian kecil umat Islam. Sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan kalimat itu dalam Piagam Jakarta. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam agar kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah disetujui, piagam yang sudah mengalami perubahan tersebut ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 4. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Nilai tercipta dengan sendirinya dan berkembang dalam masyarakat. Misalnya, seseorang harus bersikap sopan dan menghargai orang lain yang lebih tua. Sikap ini dianggap sebagai nilai kesopanan yang telah dipelajari secara turun-temurun dalam keluarga. Norma dibentuk berdasarkan kebiasaan nilai-nilai sosial yang dilakukan masyarakat. Misalnya norma hukum yang memiliki aturan sah dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Biasanya masyarakat bersikap abai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele, seperti menerobos lampu merah. Moral
Moral terbentuk dengan adanya penanaman nilai-nilai yang dianggap baik dan benar, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang diatur berdasarkan norma, sehingga menentukan perilaku seseorang. Jadi secara singkatnya, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap benar, dan norma adalah aturan yang mengaturnya, dan moral adalah implementasi dari nilai yang diatur oleh norma. Soal nomor 5. Bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Jadi menurut saya, kita harus memposisikan Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup bangsa Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Pancasila adalah sumber nilai jati diri dan dasar hukum bangsa Indonesia. Karena ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai dan cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena memiliki nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.